Tabe Pakulun. Halo semuanya, apa kabar? Kami live lagi dari rumah Ume dengan pembahasan tentang apapun itu nantinya. Jadi silakan join dulu, Mbah Mas Bro. Itu kita mulai. Terakhir live itu tentang puisi, air, tirta. Kemudian saya punya pemikiran tentang dimanakah berjalannya air itu. Harus ada tempat berjalannya, kemudian tata penataannya tentang air itu. Nah, kebetulan itu juga jadi obrolan beberapa minggu kemarin. Jadi kita akan coba bahas itu tentang tata penataan, kemudian apa yang terjadi kalau penataannya berubah atau dirubah atau kacau seperti itu, atau di Bali dikenal dengan nama pamalian, mungkin daerah lain juga ada, kira-kira seperti itu. Ada hubungannya sama ini enggak, Om? Yang Sudra sampai ke Brahmana itu kan penataan juga. Jangan ke situ. Nanti banyak orang yang senang. Jadi kita akan bahas tentang penataan tempat, natah. Nah, jika itu dirubah akan jadi pamalian. Apakah itu pamali? Efeknya bagaimana? Solusinya bagaimana? Kira-kira gitu. Mudah-mudahan menarik ya. Rahayu Om Habibie Imam, Govinda, Arif Setiawan. Rahayu semua, apa kabar? Jadi itu ya teman-teman semua, mulainya adalah dari penataan. Sebelumnya ngobrol tentang air, tentang tirta, kemudian bagaimana ditata, menata airnya, menata tempat itu sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi selanjutnya nanti kita tanya-tanya, kalau ada yang mau tanya-tanya, tanya dulu aja, silakan. Simak dulu apa. Jadi Beliau Wiraraja Tabe Pakulun. Yang katanya kakinya sakit. Katanya kakinya sakit. Kedengeran nggak suaranya? Ayo coba cek sound. Mudah denger ya. Sekarang saya udah tidak pegang lagi, jadi nggak capek pegangnya kalau lama nanti pembahasannya. Gitu. Govinda, Rahayu Mbah semuanya, Rahayu Govin, apa kabar? Gitu. Penataan. Nggih, sampun mendingan, suksuma jero katanya beli Aryo. Ini aku baca di sini. Langsung baca di sini. Bagian pamalikah? Ya, kita mau bahas bagian itu sekarang. Gitu. Kayak kalau air itu berarti saya bayanginnya kayak PCB yang kosong, kemudian ada garis-garisnya tuh. Kalau waktu SMP tuh suruh buat lampu flip-flop. Nah, itu kan ditata tuh, di mana ada transistor, kondensator, powernya lewat mana. Itu ada penataannya. Jadi mungkin ilustrasinya seperti itu. Kalau itu berubah,
ya lampunya nggak hidup. Itulah simpelnya kira-kira gitu. Dengar dengan jelas. Yang menonton 12 orang. Mas Yogi belum muncul di situ. Belum. Biasanya sudah. Biasanya sore katanya gitu. Siapa bilang? Kalau sore udah kali di bawahnya nih. Udah. Nah, Govinda, kalau mau nanya penataan rumah tinggal masih bisa ada hubungannya nggak? Masih. Jelas masih. Penataan rumah tinggal kan skup yang lebih kecil. Kalau penataan ini yang lebih luas ada juga. Jadi seperti itu juga. Kalau berubah jadi pamali agung. Iya, itulah. Kira gitu. Udah, ada yang nanya? Apa? Tuh. Kalau mau nanya penataan rumah tinggal masih bisa. Kan sudah dijawab. Iya, ada. Maksudnya penjelasan secara detail. Awalnya santai aja. penataan. Ya, kita santai ya. Ayo biar banyak yang nonton, Biar sekali jawab. banyak yang hadir. Akhirnya ya apa nanti bisa tahu apa yang Monggo satu diinfo dulu rekan-rekannya yang belum bisa online, diinfo dulu. Kalau ada yang punya mau nanya tentang tata kelola ruang, tata kelola tanah, tata kelola udara, tata kelola surga. Wah, mulai ngaco. Kenapa pakai kacamata? silang. Saya kan jadi grogi. Kayak Intel. Kayak gitu, kayak di YouTube kan saya tuh kayak kaca cool, dia nggak tahu lihat lirik kanan lirik kiri nggak tahu. Iya. Kalau orang di YouTube itu pakai mandi dulu. Ini baru muncul di saya Rahayu Mbah Gondrong berdua. Iya gondrong. Dibilang gondrong. Ayo dikiniin di paguron-paguron atau mana itu, dikontak dulu teman-temannya, Salam rekannya. kenal beli Agus, salam kenal beli Pina. Tabe beli. Om Habibie Imam tanya, Mbah, adakah efek negatifnya ketika sebuah bangunan kamar berdekatan dengan sumur? Ya, nanti ya ditampung dulu. Itu termasuk tata kelola juga. Tata kelola air. Tata Suruh kelola hubungi udara. gini yang lain dulu biar sekali jawab selesai gitu. Ayo yang ini kamitunya info ke Atau siapa aja nggak harus praktisi ATS atau lah. ya atau ada temennya yang mau ikut mendengar, dipersilahkan. Aduh, saya jadi gemuk di sini. Yang lain kok diam ya? Biasa. Yang lain sunyi, Ya, yang lain jadi sunyi. kaget apa ya? Kaget. Nggak siap kali. Iya. Ada kok ada 10 menit infonya. Ayo lagi yuk. Atau begini, yang dekat dengan Uma Umo yang mau diskusi langsung biar live juga, mampir ke Uma Umo. Ngobrol di sini live. Jadi kan langsung bertanya, langsung dijawab. Tenang aja, ini bisa 3 jam ini. Terus habis. Baterainya habis. Atau yang punya pengecasan. Iya, yang kabelnya pipih, tolong bawain ke sini ya. Apa itu? Untuk handphone apa? Samsung. Samsung. Tapi yang Samsung pipih Galaxy Note 11. bukan Bukan. A7. A7. Kan ada itu yang viral. Ada Saya sedang ini loh, gitu, membeli apa? giveaway. Mau giveaway. Beli Pina. Apakah perlu sombah di penyengker sanggah? Tetap. Song sombah itu aliran air, penataan aliran air. Ada itu harus. Ada, saya juga di sanggah saya ada song sombah. Penataan air. Nah, kalau sekarang dijelaskan, enggak, nanti ada tanya lagi gitu.
Aku jauh katanya Siapa? Filipina. Jauh mana sama yang Mas Rio? Ayo, Filipina. Mas Rio Lampung loh. Filipina cuma di Nusa Dua aja jauh. Di Tanjung aja jauh. Ada tol Filipina. 20 orang watching. Oke. Tambah 5 lagi. Tambah 5 lagi. Yo, tambah 5 lagi saya akan giveaway sebuah kacamata. Sebuah towel untuk main Oh PUBG. iya. Bisa. Kacamata. Silakan dipilih Atau giveaway. gratis cheat PUBG atau cheat Mobile Legend. Nah, Ayo, giveaway-nya cheat PUBG. guys. Jangan ketahuan. Oh, ketahuan cheat ya. Aduh. Mainnya cheat toh? Enggak. Cheat itu apa? Guys. Loh, jadi 19. Yoga. Jauh di hati. Yoga 555. Oke, nanti tak pasang nggak? 3 angka ya. Selamat siang Mas Oon. Tabe Pak Kulun. 21. Yes, ayo 4 lagi. Lagi 4. Ayo. Menye mangati, ayo. Ayo, menye mangati. Menye mangati. Yo, 4 lagi. Giveaway-nya ditambah, korek 1. Ini Bisa. harusnya ini agak tertinggi. Iya. Ini kan gede kan. Ratu juga nonton. Ratu di sini. Kan, maksudnya biar cepat 25 Iya. katanya. Oh iya ya. Ayo Ratu. Ayo, Ratu. Mas Yoga. Orang Surabayanya mana nih? Surabaya hadir, Nah, Surabaya. ini di tag Ya, di tag. ya gitu, keren Mas Yogi. Ayamnya gimana? Langsung ke ayam. Ya, ayo. Ayo Bang Jago. Ampun Bang Jago. Mbah mau nanya juga, rumah saya penunggu sama Padmo aja. Tapi semua hadap ke lot. Mbah katanya salah Mbah. Oke, ditampung lagi. Nanti itu akan nyambung pembahasannya. Iya. Mudah-mudahan kalau nggak baterainya habis. Mudah-mudahan cepat habis. Janganlah. Jangan. Disonteng biar baterainya awet. Tidak cepat habis. Ratu lapir iPhone ya Ratu. Iya. Waduh. Jero Gede Balian dari parkiran nonton dia. Udah ketemu kuncinya. Udah ketemu. Kunci di sadel. Dicari-cari. Mas Oon tema apa aja beli? Tema tentang tata ruang dan tata kelola ruang. Nah, Jadi keren temanya tuh. itu tata ruang dan tata kelola ruang. Temanya itu silakan. Udah saya share di grup Keren ya, kami temanya tua ya. juga keren. Padahal nggak ada yang arsitektur. Iya, saya juga Iya loh. gak ke situ Nekat ya kita pikiran ya. saya. Nekat ya. Gak ke situ pikirannya. Saya udah share di Coba grup kami tua juga. mana beli ngurain yang mana ya? Kayaknya cara ngetek ya. Oh iya, tag di itu di komen di tag di Gue mau watching nggak? Biar jadi. Oh 22. Oke, 3 orang lagi. Jangan berkurang ya. Jangan berkurang Si ada no. penontonnya. Gungrai ada sih jad. Si ada no. Temanya kali ini tentang tata kelola dan tata ruang dan yes, gitu deh. Makasih deh. Ini gede ganteng. Ketemu. Saya masih lama di sini.
Loh, bukan deh. Ya. Ya, Ini kan masih yang yang ini kotak. Aku yang pipih tuh loh deh, yang bulat maksudnya yang ini. Gak bisa deh, bukan ini deh. Bukan. Bukan. Lupa. Ah cukup lah, cukup. Sampai ini selesai cukup. Apa dia agak hotspot Yoga apakah sama dengan Hong Shui, Mbah? Iya. Nanti Artinya Hong Shui apa? Kok jawab ya? Govinda nanya terus dari satu-satu nak Gov. Penataan rumah di Bali kan ada balai-balainya, balai daje, dangin, dau, dapur dan lain-lain. Mas Yono dari negeri jiran. Oke. Oh, udah 25. 25. Oke, siap. Kita mulai. Yuk. Jadi dari Yuk. pertanyaan pertama yang mana? Yuk, anu aja di. Jadi begini. Ya begini. Aduh, Ya begini. ya. Jadi begini ya begini. Tapi sekarang kan, aduh, maaf ya, Kacamata Min. enggak plus, biar jadi lebih gede. Nah, jelas. Sekarang kan terkendala dengan keterbatasan terkendala dengan pasti. Cool jadinya ya. Cool. Oh, jadi kan kalau tata kelola di rumah tuh di Bali kan ada balai dau, dangin, dapur dan lain-lain. Tapi karena lahannya terbatas, bagaimana solusinya? Iya, pelan-pelan ditampung dulu. Tampung dulu, Gom. Hong Shui itu apa, Om Yoga? Suinya itu apa dulu? Hong itu ya Hong itu. Dari negeri jiran hadir. Oke. Joni Arta. Sati. Belum. JGB, yuk Belum. ngobrol. Oke. Mulai ya. Selam. Jadi kalau mau membicarakan pamali itu kita mesti tahu dulu dasarnya. Nih, semua. Dasar pemikiran pola pikir leluhur kita dulu itu seperti apa. Ini tidak menyangkut hanya di Bali ya. Tidak menyangkut Bali, tetapi lebih ke apa ya, Nusantara pun tahun berapa nggak ngerti udah. Yang penting tahun lama lah. Jadi hubungannya konsepnya itu dengan hubungan kayak yang istilah sekarang keren tuh manunggaling kawula Gusti. Jadi manunggaling kawula Gusti itu menjadi satu antara yang kecil dan yang dianggap besar. Kecil dan besar. Jadi konsep tua itu bukan tentang aku atau yang disembah atau tentang yang dipuja atau yang lebih besar, tetapi bagaimana mampu membuat satu penyingkronan, perselarasan antara yang kecil dan yang besar. Situ. Jadi kalau di Cina pun disebut Hong Shui. Dulu itu tahun-tahun 80-an disebut Hong Shui. Tadi yang nanya siapa Hong Shui? Om Yoga. Oh, orang tua berarti itu. Kalau sekarang udah ganti Feng Shui. Betul enggak? Beda ya? Sama, tapi sekarang kan? udah jadi Oh, Feng Shui. namanya aja. Kulo kenapa itu jeruk kok ribut? Ya namanya juga kulo. Om Aceng, Doni, Om Gelap jeruk. Janu, Iya betul. Patut Arken. Masa gelap sih? Terang kok. Pakai kacamata tadi. Oh iya. Iya ya. Lanjut. Oke, jadi konsepnya itu dipakai bagaimana membuat satu standarisasi agar tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar. Karena jika yang kecil masih menganggap ada yang besar, maka yang kecil akan tertindih. Jika yang besar menganggap ada yang kecil, yang akan menghasilkan akan sewenang-wenang, seperti itu. Jadi berangkat dari konsep itu membuat satu standar kenyamanan. Nah, anggap aja seperti itu antara yang kecil dan yang besar, antara kawulo dan gustinya, antara manusia dan
alam. Ini Keken gimana caranya biar dia bisa menjadi satu standar agar sama-sama, karena disebut manunggaling kawula. Gusti. Manunggaling itu menuju tunggal, artinya nggak menuju kawula, tidak menuju Gusti. Gusti. Jadi apa? Jadi satu, manunggal. Manunggal jadi apa kan itu? Tujuannya, Ah, manunggaling itu jadi apa? apa? Kalau bahasa sederhananya manunggalnya itu jadi satu kenyamanan. Selaras. Ya, kalau selaras biasanya nyaman. Nyaman. Biasanya nyaman selaras itu. Jadi dalam konsep yang besar itu akhirnya tercipta manusia dan alam ya, konsepnya ini manusia dan alam. Terus timbul satu pertanyaan, bagaimana manusia bisa tinggal di alam jika alam itu dianggap terlalu besar? Maka muncullah yang disebut pemolaan ruang dan pemolaan tata ruang. Di situ muncullah di sana. Jadi pemolaan ruang itu, ruang sendiri pun dalam bahasa kuno kita sendiri itu namanya bute. Bute itu madan bumi, bumi itu ya alam itu sendiri, dianggap alam itu. Itu yang disebut dengan bute, ruang, alam dianggap ruang. Jadi Buta ruang. jadi pemolaan tata apa tadi, pemolaan ruang ya, Tata ruang. tata ruang. Tata ruang itu disebut dengan buta raja, buta raja. Nah itu dibalinya gitu. Raja di sini jangan dianggap sebagai raja. King, bukan. Beda. Jadi silahkan nanti orang-orang sejarawan silahkan didebat di kolamnya masing-masing, karena nggak bisa didebat di sini. Silahkan dipikirkan sendiri tentang arti kata raja itu. Berarti tata ruang itu sebutannya Buta raja. Buta raja. Bahasa Indonesianya buta raja. Bahasa Indonesia. Logat Indonesia. Apa ngomongnya? Bahasa. Bukan bahasa, tapi Istilah. vokal. Kalau di Indonesia kan logat Indonesia namanya buta raja. Kalau di Bali buta raja. Itu raja. Kalau tata kelola ruang ada kelolanya disebut kale raja. Kale raja. Buta raja dan kale raja. Itu dulu. Jadi Berarti tata ruang dan tata kelola. Fungsional Buta. ruang itu kale raja. Kale raja. Kala. Kala raja. Jadi Berarti bisa gini ya? Buta raja itu tempat wadahnya. Kala raja itu pengelolaan di dalam wadah itu. Jadi tata kelola ruang kan? Iya, itu dah. Maksudnya biar Sama nggak? biar jelas. Ruang harus dikelola. Ya. Sama. Buta raja dan kala Kala raja. Buta raja adalah tata ruangnya, kala raja adalah tata kelola ruang itu. Gitu. Salam jero masawan, salam masawan. Jadi itu adalah konsep-konsep yang dibuat leluhur kita, bagaimana yang kecil dan yang besar menjadi satu kawigunan, satu urip, satu kehidupan. Jika tidak menggunakan itu, manusia akan, contoh jika tinggal di gurun pasir seandainya, tidak akan bisa tanpa pengelolaan itu gitu. Tanpa pengelolaan, karena gurun pasir ya akan besar banget dibanding manusia yang nggak mampu gitu. Iya. Hijau gitu, hijau. Ini lagi live nih, tunjukin dulu dia. Oh, ini ada nih, mau pulang katanya gitu. Begitu doang. Jadi 34. Jadi untuk masuk lebih dalam dikit lah ya, mesti paham dulu untuk pengelolaan ruang. Artinya setiap daerah itu kan berbeda-beda nih, Ya. lebih kecil lagi. Jangan bilang alam
Alam terlalu luas, nggak ada Terlalu batasan, besar, terlalu luas. besar. Kita bisa cek daerah kita masing-masing deh. Bisa. Nah, bolehlah daerah Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera sama. Pulau ya. Itu kan lebih kecil lagi jadinya, Nah, alamnya skupnya lebih kecil. diperkecil lagi. Jadi kita mesti mempelajari dulu sumber daripada kehidupan, sumber daripada urip di satu daerah itu apa. Ya. Sumbernya apa Mm-mm. dalam satu daerah? Berarti sumber daya, Apa Alam. aja. sumber daya dalam daerah itu. Iya, Apa yang saja? menghidupi. Yang menghidupi. Jangan jawab Tuhan. Selesai nanti. Nanti itu nanti. Karena gini ya, konsep saya bilang konsep ya, konsep orang purba kita sendiri itu beda dengan konsep orang sekarang. Kalau sekarang akan menjawab sumber kehidupan yang menghidupi ya, yang menghidupi, yang memberi apalah segala aspek yang memberi buat kita hidup akan dijawab dengan Tuhan gitu. Planet Tuhan. Ada yang nyebut planet Tuhan katanya. Gitu. Tetapi di konsep lama tidak gitu. Yang memberi oksigen agar kita bisa hidup, yang memberi gas, yang memberi air agar kita bisa minum, yang memberikan mineral agar kita bisa bercocok tanam, itu adalah gunung. Gunung. Iyalah, coba selain itu apa? Ada nggak? Udara. Dari mana? Dari mana ya udara? Tanyain. Dari ujuk-ujuk ada. Ujuk-ujuk ada. Ujuk-ujuk ada. Jadi yang menghasilkan udara bukan oksigen ya, udara itu bukan oksigen. Ya, udara. Udara. Kenapa? Kan pernah ini dibahas kayaknya. Ada sebelumnya. Pernah ya? Ya. Kenapa disebut udara? Dalam Utara. ejaan lama itu utara. Utara. Ya, ya. Utara itu nama lain daripada Gunung. gunung. Nye. Suksma. Nggak kelihatan. Semangka kuning. Sekuning gigimu. Utara. Gunung. Gunung. Jadi untuk memastikan sumber kehidupan di tiap pulau, lihatlah gunung berapinya. Kalau yang nggak ada gunungnya? Mana? Orang kita bahasa Indonesia? Iya semua sih ada gunungnya. Ada gunungnya. Tuh. Di Indonesia banyak gunungnya. Sumbernya dari suatu daerah itu adalah gunung itu sendiri. Udara, utara itu gunung. Oke, baik. Air dari mana keluarnya? Air dari hujan. Air dari mata air. Mata air itu di dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran tinggi. Loh, dataran rendah. Mana ada? Kelebutan? Oh, dataran tinggi semua. Dataran Oh, ya? rendah itu Oh ya. iya sih ya. Iya. Yeay. Bener. Saya pernah ke yang saya tahu persis ya. Dari Tabanan, Pancasari, ya. Daerahnya sawah-sawah itu. Iya, daerah tinggi. Mata air daerah tinggi. Daerah tinggi. Itu air. Mineral keluar dari mana? Dari gunung. Dari gunung. Jadi jika mau menentukan tata ruang dan tata kelola ruang, harus menemukan apa yang tata. Kalau disebut tata itu kan diatur, ditata. Untuk menata kita mesti tahu sumbernya di mana dulu gitu. Sumber. Jadi kalau pada konsep tua kebanyakan ulu atau pusat itu ada di utara, pusat ada di gunung. Jangan mata angin ya, arah mata angin. Utara itu sekarang. bukan mata angin Ya. untuk dalam hal ini. Dalam hal ini Utara itu gunung. Sumber, pusat sumber apa apa saja kehidupan Mm-mm. itu ada di gunung. Di gunung. Nah, dari gunung itu mulai ditata untuk Mm-mm. ke bawahnya. Tuh. Jadi rata-rata menghadapnya ke Kaje, ke utara atau menghadap ke gunung di situ karena
kalau menghadap gunung akan mendapatkan duluan sumber-sumber itu deh yang tadi kita bahas itu. Di situ. Udara, air, mineral, sungai lah, airnya kan lewat situ. semuanya ngalir bersumber dari gunung itu. Nah, oke, lebih kecil lagi. Oke, berarti tata kelola kita juga gitu ya? Iya. Oh, iya betul. Jadi tadi itu konsepnya adalah sama. Contoh begini ya tentang kesamaan ya ini. Apa yang namanya kesamaan ya? Contoh nyamuk usianya 7 hari mati. Ya. Diketawain sama manusia. Wah, gitu istilahnya. Manusia 70 tahun 100 tahun baru mati gitu. Tetapi ada nilai sama 7 tahun dan 100 tahun tentang nilai pengalaman perjalanan itu sama artinya apa nyebutnya ini Apa nih? nilainya itu Sinonim sama kata. Persamaan perjalanan. Persamaan proses. iya jadi gini ya Hidup sampai mati. jadi berbekal disebut fraktal pola berulang itu terjadi di segala hal ya. Nyamuk 7 hari, manusia 100 tahun itu sama, polanya sama gitu, polanya sama. Berbekal itu punya satu asumsi, bukan asumsi sebenarnya dasarnya ada tapi nggak dibahas di sini, bahwa Buana Agung yang disebut alam dan Buana Alit itu cara kerjanya sama. Pola tata dalamnya ini dengan luar itu pun sama. Jika di alam itu ada gunung berapi, kita pasti juga punya Gunung gunung berapi. berapi. Ada panas. Ada dinginnya. Ada dingin. Itu dulu. Batu ginjal. Mineral. Jadi batu dia. Iya. Itu dulu. Lalu gini, untuk membuat satu persamaan yang dibilang tadi itu, maka kita butuh batasan. Nah, ini penting nih. Batasan. Persamaan antara mikro dan makro itu tadi. Mesti kita membuat batasan sendiri. Batasan di sini disebut dengan pagar. Ya, pagar. Sebagai batasan eksistensi antara yang luar dan dalam, antara yang di dalam dan di luar. Itu perlu batasan. Jadi untuk tata kelola ruang, apapun yang ditata itu selalu ada batasannya. Jadi kita mesti batasin dulu. Di sini nih, santai. Ya sedang live beli. Tentang gini bu, pamalian tuh bu. Tentang Ntar pamalian. nanya Udah dia. sekalian. Oke. Iya kan anu Sini biasa. ini enggak diambil. Berarti keseimbangan bumi dari semua gunung berapi di bumi. Apa itu daya dari bumi? Iya. Iya. Itu sumber dari bumi. Jadi yang memberi kehidupan di konsep Nusantara itu real ya, bukan imajiner ya. Yang membuat manusia hidup itu udara dari gunung, yang bisa membuat manusia makan itu dari mineralnya berupa merasuk ke tanaman yang akhirnya kita makan. Jadi yang memberi kehidupan bagi konsep Nusantara itu real, nyata. Saya suka banget konsep itu. Jadi bukan tentang ini, tidak membahas tutit kan. Nah seperti itu ya, ada titnya ya, ada sensornya gitu. Saya suka banget konsep itu, artinya real. Pemikiran, kecerdasan orang tua kita dulu, leluhur purba kita dulu tuh real banget, logis, real, tidak ada tentang yang imajiner, yang klinis, mistis, tidak ada, sangat logis, dan itu saya suka sekali konsep itu. Yang memberi kehidupan kita ya bumi itu sendiri gitu. Oke, lanjut lagi. Untuk kita mampu mengelola tanah ataupun
butuh ataupun ruang, kita mesti yang pertama kali kita lakukan adalah pagar, Pembatasan. pembatasan Dari mikro dan makro itu. Nah, yang menunggu. Jika tidak dibatasi, saat kita tinggal di tengah tegalan, rumah kita pun akan di tengah tegalan, bukan kita tinggal di tegalan, bukan ditinggal di rumah, karena pembatas antara rumah dan tegalan tidak ada di situ. Itu apa konsep dasarnya, kita mesti membuat itu dulu, membuat apa namanya, pagar. Setelah itu baru kita membuat kalau dibilang tadi tentang unteng, tentang pusat di rumah tanah kita pun kita harus buat pusatnya. Kalau di daerah Jawa Tengah disebut kita harus membuat batur, kalau di Bali kita harus membuat pelinggih natah atau siwureke tadi itu. Sama kayak Batur sama itu. batur tapi untuk daerah lebih luas. Enggak, batur itu artinya dasar. Oh, batur itu artinya dasar. Mm-mm. Kayak dibahas waktu sama Mbak tadi. Dasar artinya. Jadi setelah kita membuat satu kotak, Batas itu tadi. Selanjutnya kita harus membuat bute raja dan kale raja. Kita harus membuat titik diagonal antara keempat sudut tadi. Pasti kotak ya, pasti maksudnya pasti. Iya. Kalau diagonal, kalau lingkaran bisa buat diagonal. Banyak dia Tetap di tengah. Jadi setelah batasan itu, ruang artinya ya. Ya, kita baru tercipta ruangnya. Ruangnya itu untuk kita sendiri, bukan ruangnya tadi, bukan ruang yang maha besar tadi. Ruang yang maha besar udah menjadi kecil untuk ukuran kita. Jadi selaras kita di situ. Baru buatkan diagonal. Di tengah-tengah ini loh yang disebut dengan bute raja dan kale raja. Raja di sini ulangi lagi, bukan tentang raja king situ. Oh, tengah-tengahnya itu buta raja, Kala raja. dan kala rajanya. Artinya butenya sudah mulai ditata dan akan siap untuk menata kelola ruangnya. Itu. Iya. Yang terjadi sekarang adalah pamalian ya, kita masuk ke pamali. Pamali itu bahasa kuno banget, itu bahasa kuno. Pemalian, mali di sini artinya Bali, Mali itu mau balik itu selalu ke arah dari mana awal datangnya? ya, Ke arah pemulihan, bisa pemalian itu. malih. Pemalian. Jadi pemalian itu adalah, dalam arti sederhananya, kita melanggar, kita merusak tatanan. Di sini tatanan itu buta raja dan kale raja yang sudah kita buat sendiri. Awalnya kita buat sendiri. Iya. Kemudian yang ngerusak Kita sendiri. Dimaksud kita sendiri itu begini ya. Kita udah tinggal di rumah orang tua deh. Bertahun-tahun, berpuluh tahun. Tatanannya sudah ada, dia dari orang tua, dari kakek nenek dan sebagai buyut dan sebagainya. Kemudian dengan kepintaran kita sekarang di zaman sekarang, kita rubah semua tatanan itu. Seandainya begitu, kita bisa kena pamalian. Kita bisa kena. Rumah-rumah minimalis itu banyak yang kena seperti itu. berarti Kita tata itu ya ruang tempat. yang dulu. Iya. Kemudian karena ya perkembangan zaman, kemudian bisa masuk juga karena ketidaktahuan kita merubah tata ruang itu ke tata ruang yang sudah ada sebelumnya, kira-kira gitu. Tapi kan kalau karena ketidaktahuan itu sendiri terus dirubah, Sakit gitu.
Sama dengan kita pegang pistol, karena kita nggak tahu itu pistol, terus kita cetek ini di jidat kita, kan nggak tahu juga itu itu salah dosa atau tidak. Kita nggak tahu bahwa itu pistol, kita gini ter itu dosa nggak ada hubungannya sama dosa, ya mati ya. Gitu. Nggak ada hubungannya sama Jangan dosa atau ngomong dosa dulu. salah benar, tidak gitu. Itu Jadi gitu ya. Ayo ditanya lagi. Setelah ulasan yang tadi udah sampai ke Buta Raja dan Kala Raja. jadi pembuatan tata kelola yang pertama tadi di konsep yang tua, tanah yang kotak tadi itu adalah tubuh kita. Kalau dibawa ke Ya, itu tubuh. Nah. Pembagiannya pun sama. itu adalah, jadi masuk ke skupnya diperkecil lagi ke kita. Peletakannya pun sama. Yang kotak kita Jadi contoh deh ya, contoh dapur kebanyakan orang selalu dekat dengan kamar mandi. Nah, padahal dapur itu untuk kita makan, pemasukan, ya, perut. Kamar mandi untuk pengeluaran. Jika itu terlalu dekat, bahkan sering sekali dempet, coba dicek, pasti akan lebih boros itu. lebih boros. Iya, mudah-mudahan seperti itu deh. Ini pembahasan tergantung moderatornya ya. Tergantung moderatornya ke arah mana dibawa, itu aku jelasin. Iya ya. Tata kelola tadi, Pasrah. Buta Raja dan Kala Raja tadi, dengan skup yang lebih luas alam semesta ini, itu tata kelolanya sama, tata ruangnya sama. Kita perkecil lagi skupnya ke tubuh kita. Jadi ruangnya itu adalah ini, tubuh ini juga sama, penataannya, tata kelolanya juga sama. Contoh yang tadi untuk rumah, skup lebih besar lagi. Untuk rumah di mana dapurnya dekat dengan kamar mandi, biasanya lebih boros. Lebih ke Kenapa? WC ya, kok sama sih itu. Karena dibuang langsung. Iya, Oh gitu ya. Astaga. kecepatan buang. Habis makan buang. Habis makan buang. Boros. Ayo yang punya dapur dekat kamar mandi segera dirubah. Hai. Berarti dapur itu dekat apa dong mestinya? Kasih jarak berlainan. Oh, ada Seandainya penyangkernya lagi enggak, jarak yang terjauh dari ini, terjauh dari dapur. dari dapur. Iya. Umpama dapur di selatan, sebisa mungkin itu di utara, sejauh mungkin semampunya gitu. Seandainya. Oh, yang berlawanan. Berlawanan, dapur biasanya di selatan, seandainya selatan, letakkan itu di utaranya. Kamar Sejauhnya. Ya bisa selatannya kan selatan mana, selatan timur atau selatan barat yang gitu. Kalau selatan timur taruh di selatan barat. Ada nggak selatan barat? Nggak ada ya? Selatan. Bingung ya? Kok ke situ? Kok dari selatan ke selatan barat? Ya, berarti tadi nyambung sama pertanyaan Govinda. Kalau misalnya sekarang nih kan terbatas nih untuk rumah ya, Om. Lahannya sempit, tapi buat rumah biar bisa nampung semua. Iya. Makanya cenderung ya gitu ya, dapur, kamar mandi, kamar tamu Iya, jadi satu dia. betul. Tapi kan bisa dioponenkan. Berlawanan. Berlawanan, Ya, bisa. Oke. Kecuali BTN itu nasib. BTN sudah diatur sama developernya. Jika developer menguasai ini, dia akan laris manis loh. Kontraktor. Kontraktor bener, dia akan laris manis. Iya ya. Akan selamat, rahayu. Yang tinggal di gitu. sana nyaman. Tidak ada hubungannya dengan luas dan sempitnya tanah perkarangan, itu nggak ada hubungannya, bisa aja diatur kok. Gitu. Cuman kalau sudah jadi untuk diatur ulang itu yang ruwet. Nah itu dia. Itu yang ruwet gitu. Jadi bongkar lagi. Yang tidak kalah penting itu adalah disebut dengan pintu ya. Pintu masuk nih. Iya, pintu masuk dan pintu keluar gitu. Itu penting banget itu.
satu tanah itu sama dengan tubuh ya. Tubuh ini ada 2 lubang loh ya. Pintu masuk dan pintu Wah, mana? bawah. Bawah. Nah, artinya Iya, berlawanan di situ ya, atas sama bawah. Hmm. Ya, ya, oke, 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 oke. Kebanyakan orang begini ya. Ini karang ini seandainya. Hmm. Pintu masuk di sini, pintu keluarnya di sini. Sebelahnya. Yang terjadi adalah perutnya akan sering masuk angin, perutnya kembung. Ya, tapi kalau Ini jangan dipercaya, coba dicek. Jangan dipercaya, coba dicek gitu. kuri gede sama kuri kecil gitu tadi. Itu bisa itu. Tapi selalu Eh, ada tapi itu masuk. pintu di luar, Iya, di pinggir-pinggir itu pintu, selalu iya, ada. iya. Pemusuhan kolor Ada, selalu ada ya, itu. iya. Kalau di BTN Masuk keluar di situ. iya gitu. Biasanya dikeluarin lewat garase. Bisa. Iya, 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 iya. Bisa itu bisa. Diakalin Oke, tuh oke, bisa gitu. Jadi pintu masuk itu penting. Bikin, Apa? bikin kurikulum pemetaan tata ruang kota. Iya. Emang jadi apa? Saya jadi apa? Tapi bukan kita yang buat. Hah? Emang saya jadi apa? Kita jadi apa di sini? Kata yang berhubungan Nggak dengan jelas. situ. Status nggak jelas kita ini. Yang berhubungan dengan itu silakan di-share aja tata ininya. Itu silakan dibuktikan. Jadi biar nggak cuman obrolan gini, silakan dibuktikan sendiri. Cek-cek rumahnya, cek-cek desanya. Yang paling dekat rumah dah. Cek rumahnya kita gimana ya, Jadi- boros nggak? Gitu. Jadi begini, sama dengan alam. Di alam ini yang terutama itu unsur api dan unsur air. Betul ya? Api air itu menghasilkan angin. Anggap aja seperti itu ya. Api air. Jadi sama di tubuh kita pun ada dingin dan panas itu sama. Kalau di tata kelola ruang ada dapur dan air. Dapur tempatnya api, kamar mandi apapun itu tempatnya air. Itu jika didempetin konslet. Oh ya, kalau di iya sih. Kalau di Om. Kalau di alam nih, Selalu bisa. gunung di utara, laut sebagai Mm-mm. akhir pasti di selatan. Itu iya ya. Sumber masuk, keluarnya ke sana. Kalau di tubuh manusia air dari apinya di bawah, disimbolkan dengan ang gitu. Airnya di atas. Sifat air selalu turun, sifat api selalu naik. Ini akan ketemu terus nih, tapi ini berlawanan. Jika kita menempatkan dapur dan sumur, nah ini penting, dapur dan sumur itu jauh, bertolak belakang, bagus malah. Wah, dulu deket dapur saya sama sumur. Pantes sakit-sakitan di rumah. Iya, 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 iya. Sekarang udah ada sumbernya, udah di depan. Enak. Iya, dapur bakal Iya. lawanan. Itu yang kan campur-campur di dapur jangan tempat tidur kan dapur ada. Itu kos-kosan. Kalau jadi satu tempat tidur, dapur, kamar mandi itu kos-kosan namanya. Itu udah nasib namanya, Gong. Biasanya nggak isi dapur. Cari kos-kosan yang dapurnya di luar, kamar mandi di luar. Jangan jadiin satu. Jadi begitu satu pekarangan. Pekarangan tuh beda dengan natah ya. Kalau di Bali disebut natah. Natah itu karang itu tanah ya. Tanah yang sudah diatur itu namanya natah. Kalau pekarangan artinya belum ada identitas, karangnya, tanahnya itu belum beridentitas, Belum ditata. Itu bedanya. Kalau di Jawa masih disebut pekarangan rumah, nah, seperti itu. Kalau di Bali namanya natah karena sudah ditata. Jadi begitu membuat satu batasan, dibatasi dengan pagar dan pintu masuk, nah itu udah disebut dengan natah. Nah setelah itu kalau nanti berencana punya rumah sendiri, natah tadi itu langsung dibagi 4 ya, ulang lagi ya. Taruh titik tengah nanti kalau rumahnya tanahnya karangnya itu kecil, as rumah apa namanya ya, apa bukan as rumah, apa dah ini apa,
pekuon apa? Bukan usu kan kini nih. Sake utama. Kalau Pilar utama. pilar utama yang genteng itu loh yang di atas Ya. itu as rumah aja As deh. rumah. As rumah kalau bisa pas dengan as di diagonal tadi. As rumah tepat Mm. di diagonal tengah Ya. tadi. Kalau bisa di sana gitu. Di ruang kotak Mm. diagonal tengah-tengah itu as rumah poros Iya. pusat. Kalau bisa seperti itu, kalau bisa. Jadi begitu sudah dibagi, udah dikasih as rumah, nanti penentuannya harus kita bagi lagi mana bagian kepala, mana bagian bawah, mana bagian atas, mana bagian bawah. Biasanya atas itu akan ngikut ke kaje, kebalik deng, ke lawannya. Tarot ini masalah ini. Ya bagi aja sendiri deh, tentukan mana yang kepala, mana yang bawah gitu. Nah, iya, maksudnya yang kepala dan atas itu Kan sama kayak Bagian- tubuh manusia. bagian apanya? Maksudnya Ini deh kayak posisi tidur. ini rumah kota. Kita menghadap ke pintu luar. Oh, kita menghadap ke Pintu luar. pintu luar, Nah, pintu masuk itu. Pintu masuk itu mulut depan. Oh, kita berhadapan dengan itu. Itu kepala. Oke. Pasti dapurnya di belakang. Berlawanan arah. Di sini. Di perut. Berarti Oh, pas. sananya. Rumah saya pas. Seperti Pas itu. rumah saya pas. Tapi Nanti bukannya tiap rumah gitu ya? iya, Pintunya masuk depan, dapur dapurnya jarang belakang. orang di. memang ada. Ada? Kalau pas kebetulan coba deh ya. Kalau ada rumah pintu masuk langsung depannya dapur ya. Ya, kalau ada yang punya rumah seperti itu coba cek punya sering ada tamu ke situ enggak? Banyak kan nggak ada. Karena apa? Tuh. Oh iya, saya dulu gini. Pernah ada begini. Pintu rumahnya Om. Itu arah berlawanan. Tapi di sini suruh buat dapur. Jadi ada yang jaga gitu katanya. Nggak ada yang nggak ada Iya, tamu. nggak ada. Nggak ada tamu. Nggak ada Aman tamu. katanya. Panas katanya. Yang rezeki berseret. Sama rezeki juga seret. Ih, syukur minggir dapur. Minggir dapur. Apa? Aduh, Om JGB. Gus, pintu masuk rumahmu bongkar. Orang pas itu Om. Gimana sih dapur saya belakang? Gini lagi. Jadi konsep dasarnya adalah tanah kita, karang kita, tempat kita tinggal adalah tubuh kita. Bikin sesuai dengan itu pasti nyaman kita. Sesuai dengan tubuh kita. Ini pintu masuk nih Om. Dapur tuh ini contoh rumah saya lah. Timur, barat, utara, selatan. Dapur saya tuh ke sini, Selatan. ke utara. Ke sini selatan ya? Enggak masalah sih. Nggak masalah. Nggak masalah. Oh, yang penting udah berlawanan gitu aja. Oh iya iya. Nyari amannya seperti itu. Karena ini nggak bahas Bali aja loh ya. Iya iya iya. Total globalnya. Pintu rumah saya pintu masuk langsung dapur. Ada tamu enggak? Sering tamu datang enggak? Sering ada tamu, Pak Yan datang. Lama yang jawabnya. Iya lama orang Iya. ngetik. Dia kan denger situ. Ntar dijawab ya. Enak kan nggak ada tamu datang. Enak. Irit kopi, teh, jajanan irit semua. Aduh. Jadi pamalian itu ya tidak sinkron. Kalau konsep dasarnya ada tanah itu adalah tubuh kita ya, terus kita tinggal di sana, tidak sinkron, ketidaksinkronan. Contoh WC, seandainya WC ditaruh di depan rumah, di pintu masuk langsung ada kamar mandi, itu pun sama. Saya ada kamar mandi tamu. Itu enggak sinkron. Tapi nggak pintu rumah, gerbang. Oh, gerbang. Gerbang depan. Pintu masuk. Heeh. Pintu masuk.
Terus ada kamar mandi di sini. Kalau bisa arahnya itu ya pintunya ngadep kemana? Ada di sini. Ada membelakangi Iya, gerbang. Oh, iya. masih aman. Wah, asik. Masih Aman. aman. Asik, aman. Kalau seandainya hadapnya ke sini, gerbangnya masuk ke sini, Heeh. di sini kamar mandi ngadep ke sana, Heeh. belum masuk langsung. Iya. Langsung pengeluaran. Jadi yang datang-datang pun orang penagih utang. Oh gitu, ya 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 ya. Numpang lewat Jero, maaf nggak mampir. Ya, Iya. Kang Jaja telat ya? sorry. Saya tebak Kang Jaja telat. Salam buat semua. Ya, Mbak Lina. Next time mampir. Ayo dijawab yang pertanyaan-pertanyaan tadi yuk. Ya udah dijawab itu tadi semua. Ya kan udah sama ya. Mm-mm. Semua udah dijawab. Tuh yang tadi Govinda yang ruangnya kalau kecil terbatas gimana? Ya udah dijawab juga. Terus Om JGB, pintu rumahmu kan ada pintu. Rumah saya ada pintu keluarnya di belakang. Cuman kalau Om JGB ke sana, keluarannya ke belakang. Jauh dia lagi ke depan lagi itu ya. Ada Om, ada Om. Iya tuh Kang Jaja, terlambat ya Mbak Lina, maaf ya. Panas mah gunung kalau di laut suka kentut kayak Krakatau. Iya, emang. Nah, dah terjawab ya, terbukti ya. Tuh. Kaosnya cakep. Oi, gratis. Kaosnya cakep, yuk gratis. Apa boleh dapur itu di luar bangunan rumah? Boleh. Tapi masih di Iya, dalam harusnya penyangkar. begitu. Harusnya begitu. Kalau di tatanan yang kuno ya, kuno, setiap ruang itu terpisah-pisah. Ruang terpisah-pisah, tidak ada namanya jantung sama paru-paru itu dempet. Tidak ada ginjal sama usus itu dempet, nggak ada. Gitu. Terbaik itu memang seperti itu, terpisah-pisah. Dapur terpisah sama kamar tidur, kamar mandi terpisah lagi, ada balai apa terpisah lagi, itu baik, itu baik. Itu kan tatanan di Ini. sini kan, gitu. Ya, Di ya. Bali ya, kebanyakan kan gitu. Rumah Dapurnya di sana. Rumah-rumah. Iya, rumah-rumah tuh gitu. Jadi di tengah-tengah gumuk semar. Kemudian dapurnya terpisah, ruang tidur, balai panjang, perapen. Semua terpisah-pisah. Jadi sama dengan tubuh kita. Ini Nggak di Bali jadi nih, satu. kebanyakan di Bali satu natah itu ya banyak keluarga. Oh iya, yang banyak keluarga Banyak itu. keluarga. Gimana? Bisa 2 keluarga, 3 keluarga dan rumahnya gandeng-gandeng. Apa yang terjadi? Gampang Ribut. pegel, Ribut, persendiannya gabung-gabung, gampang capek gitu. Iya. Ribut pasti. ribut pasti. Hmm. Biasa kan gitu Om, kalau di Bali punya anak cowok 3 ya, cuman itulah diwariskan Iya. sama orang tua. Jadi ntar dia udah berkeluarga, situ lagi. Itu lupa malian. Situ. Nah, Itu lupa mali, merusak Tapi tatanan. kalau satu itu terus dia terpisah, nggak masalah, nggak masalah. kebanyakan jadi satu. Ya karena nggak cukup tanahnya. Iya, Hmm. itu. Yang lain belum bisa punya rumah. Waduh, dapurku mepet guru katanya Mas Yogi. Nasib Mas. Nasib. Bisa digaris ya, digarisi terus dikasih tulisan ini terpisah. Kayak gitu ya. Kalau orang ngepel awas lantai licin gitu. Kayak ini terpisah loh. Isi lo. Isi lo. Tuh kan 15 baterai saya nih. Pamali Om, pamali lanjut pamali. Itu pamali. Artinya tatanan yang sudah ada, yang kita artinya setuju di sana, artinya kita tinggal di rumah orang tua. Di luar setuju nggak setuju, sebenarnya itu setuju. Oke? Tatanan di sana kita rusak sendiri. Kalau sederhananya sih sebenarnya melawan hukum alam pamali itu. Bisa berupa apa Om pamali? Sakit. Jika sudah sakit pamalian, silahkan habiskan duitnya ke dokter, silahkan. Kalau sudah habis cari orang-orang ATS.
Paling disonteng sembuhnya belum. Sembuhnya sebentar. Sebentar. Sampai di rumah disakit lagi. Ya. Mbak, kalau kondisi pintu utama kamar mandi sudah salah begitu, apakah ada cara mengatasinya? Asal tidak disuruh pindah. Maksudnya posisi gimana? Jadi udah kayak tadi tuh, kamar Ah. mandi deket dapur misalnya. Kasih garis, Ya itu dikasih garis, Mbak. kasih tulisan. Biarpun dia ngadep utara, ini ngadep selatan loh. Begitu. Ya dirubah kamar mandinya. Tapi terbukti nggak boros atau gimana, terbukti nggak? Itu sih penting tuh. Kalau sudah terbukti ya dicarikan solusi untuk dipisah. Semua pamali ada penolak pamalinya enggak? Ada. Kasih Ya itu tadi tulisan. dipisah tadi beli. Jadi semua pamali ada penolak. Iya, dipisah. Ya dibenerin pamalinya. Dibenerin pamalinya beli. Rumahnya beli bukannya udah pisah-pisah tuh beli. Banyak terjadi tuh tembok penyengker ya. Tembok penyengker itu tembok pagar ya. Pagar itu jangan dianggap pagar di depan rumah aja loh ya. Biasanya di rumah, kemarin di Jawa, sempat ke Jawa itu melihat semua pakai pagar, tapi hanya depan aja. Ya, Mbak, enggak ada yang ada ya. Benar, Kalau benar, namanya pagar itu ya keliling. benar. Ya, ya. Pagar tuh bukan depan tak loh. Astaga, masa di kampung itu di Blitar. Itu Iya, kebanyakan Ya, pagarnya memang di begitu, rumah. di Di rumah di depan aja. udah ada pagar sudah. Depan tok gitu. Terus sebelahnya tuh mepet, mepet jadi rumah. satu sama Iya. sama tetangga. Iya. Oh itu enggak. Kena. Maksudnya harus terpisah. Harus terpisah. Artinya kalau seperti itu tidak ada batas antara tetangga dan kita. Istri tetangga bisa jadi istrinya kita, istri kita. Enggak rezeki dan sakit dan sebagainya bisa bertukar-tukar. Waduh, masih bisa. Karena tidak ada batas antara aku ini dan akunya tetangga, itu tidak ada batas. Tidak ada batas luar dan dalam, itu gak ada. Kalau di manusia, batasan itu ada di kulit, pagar itu di kulit. Semua terpisah. Kalau di manusia batas si pagar itu adalah kulit Iya, makanya kita dari tadi nggak sama. nempel. Iya, benar. Iya. Jadi gitu. Pamalian itu seperti itu. Karena berarti disimpulkan Eksistensi. ya Keberadaan. tidak ada pemisah Iya. antara satu keberadaan dengan keberadaan yang lain. Padahal masing-masing keberadaan itu harus ada tata kelolanya sendiri masing-masing. Untuk tujuannya seperti apa? Kita niatnya menata tempat itu biar kita nyaman kah tinggal di sana, rezekinya lebih lancar atau bagaimana? Kalau pagar mepet tembok rumah, Mbah, jadi satu apa mepet? Kasih Kalau- space lah, Iya kan? Loh, kasih ruang dikit lah. Mas, makanya saya bilang ini rumah, terus pagar mungkin ini tembok rumah, ini pagar kan ini sebenarnya terpisah gitu loh. Jangan pelit-pelit. Iya, gini sedikit Mas. Dikasih space sedikit berang 10-15 cm. Gitu. Tidak mengurangi kekayaan kok. Tidak mengurangi ini rumah kok. Kalau Tugu Karang jadi satu di Merajan, Mepet atau bagaimana gitu nih. karena dulu pas buat Merajan katanya bisa di dalam Merajan. Dan Tugu apa beli? Kalau di Merajan saya di dalam ada Nggak tugunya, ada. saya ada. Bukan Tugu Karang. Iya, itu kan bilang Tugu- Tugu Karang. Iya. Oh ini maksudnya Tugu Karang beli. Beli isin pagar. Kasih tahu ini pagar. Si tulisan ini Pak. Loh, kali saya. Jadi satu terus itu dipagari. Saya punya Nggak bisa tetap. bisa. penunggun karang di belakang ya kan. Jadi satu sama tapi di dalam namanya penunggun karang kan di dalam atas. Itu Iya. dikasih pagar. Jadi dengan tujuan bahwa itu penyangkernya ada jadi satu. Nah, masuk. Tapi kan nata itu dalam nata. Ini di Sangga di Merajannya Tugu Karang Ini mana bisa? nggak bisa beli. Katanya dia bisa, ya udah, berarti bisa bagi menurut yang ngasih tahu tuh. Dulu katanya Ya nggak bisa apa-apa. berarti. Katanya. Ya nggak apa-apa menurut yang ngasih tahu.
Hei, Itu keselamatan loh, Li. pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaannya apa tadi ya? Widya. Tukun karang nggak boleh beli. Tuku karang ya di luar. Karena tuku karang itu miliknya bumi, miliknya karang. Tuku karang itu miliknya karang. Pertanyaannya apa tadi ya? Itu beli Arya Atas Wiraraja. banget, atas banget. Sedangkan di Merajan itu beda. Di Merajan itu garis daripada keleluhuran. Nah, Beda dengan Natah. Karang beda. mana katanya? Jauh nih pertanyaannya. Bisa diulang pertanyaannya? Lupa. Iya, tadi lagi serius ngobrol. Nah, itu dia diulang kayaknya. Itu. Penunggu sama Patmo. Penunggun sama Patmo. Yang nonton 32 orang. Iya. Nah, penunggu sama Patmo batas tembok cuman semua hadap selatan, tembus dengan pintu gerbang. Tuh, penunggu sama Padme itu ada tuh emang tuh karena Iya. kan daerahnya lahannya terbatas. Bukan. Mepet-mepetin karena sisanya yang mana tanya, oh di situ bangun itu. Iya, Nggak kan? ada seperti itu. Oh. Nah, Biasanya kan kalau penunggun karang orang naruhnya di kaje kau. Nah, kalau Padme biasanya Kaje di kau. depan kaje kangin. Kaje kangin. Iya. Terpisah memang. Karena karena Tidak, karena di samping-sampingin. Karena keserakahan. Oh, Itu. enggak boleh, enggak boleh. Iya. Harus dipisah. Itu harus dipisah. Penunggun karang. Dan ya, menghadap ke gerbang itu semua ini katanya nih. gerbangnya ada mana? Kalau dia menghadap ke selatan berarti gerbangnya Pintu keluar masuk rumah dari hadap. utara berarti. Oh. Jadi kan ini pintu. Hmm. Nah, di sini Padme sama tunggung karangnya Rumahnya ngadep mana pemasukannya? ngadep utara. Ngadep selatan. Kalau kita dari dalam lihatnya ke selatan. Lah. Bingung aku. Iya, saya juga bingung. Bingung. Saya bingung. Kan Padme sama tunggunya menghadap Menghadap ke selatan. selatan. Nah, di selatan itu pintu dia keluar masuk. Adik itu. Enggak tahu saya. Jangan ngerusak, jangan rubah dah. Biasanya Kalau masih sehat-sehat aja lakukan terus. kalau saya di rumah tunggu karang itu hadapnya ke selatan, tapi bukan pintu Tapi masuk. jangan-jangan saya di di Beleng, situ. jangan-jangan tinggal di Beleng. Iya, Widya itu Beleng. Beleng. Bener. Oh, Bener betul Beleng. sudah benar. Oh. Tinggal di Beleng. Iya. Singaraja. Kalau Singaraja ngadapnya ke selatan. Tapi tetap sebenarnya itu ngadep Kaje sebenarnya. Oh, ngadep ke gitu. gunung tetap. Jadi posisi tinggal juga bener. membedakan ya, karena Iya. dia di gunung ya. Iya, tetap ngadapnya ke Ya. situ gitu. Mbak Widya sudah benar. Ya, Yang ini aja yang masalah batas tembok Patmo itu kalau bekas sumur dibuat bangunan rumah nggak apa-apa. Di Apa? Jawa atau Bali di Jawa, masoon, nyampah di masoon. harus Jawa. diuruk dulu, harus ditutup, diselamatin biar tidak biar kembali ke tatanan awal. Di baru Bali ada dibangun, tuh, gitu. diupacarain dulu Upacarain kalau di kalau Bali. dibilang. Nggak apa-apa, itu diuruk dulu, diuruk. Mulai yang Habis sender. diuruk, nggak tahu tata cara desain. Kalau ATS sih biar kembali seperti tatanan awal gitu. Oh, Mbak Widya di negara. Gunungnya tetap kemung. Salah berarti. Ya. Di negara ya Mbak Widya? Iya, Lupa saya negara. di Singaraja. Salah, Mbak. Keliru. Rumah hadap hadap selatan. Oh, Negara. betul. Udah rumah hadap selatan, penunggun karang hadap selatan. Betul. Ya, ralat lagi Mbak Widya. Betul, sudah. betul. Mbak Widya sudah betul, Betul, katanya betul, itu sudah betul. betul. Begitu Negara. masuk, Dok, penunggun karang ngadepnya ke sana. Betul. Ya. Karena gunungnya di sana. Gunungnya kan Betul, betul. Iya, gunungnya di selatan. Betul. Cuman jangan mepet sama Patmo, itu tidak benar. Ya itu posisinya Patmonya kan di ini situ Patmo semua. apa nih? Penunggun Sanghanata, Tak tahu saya. Suryo.
Kalau Suryo itu ada. sini, ada ke Nah, kita. kalau Suryo itu konsep awalnya itu disebut dengan Siworeke. Siworeke itu yang saya bilang tadi tentang pertemuan diagonal di tengah. Kalau dibilang itu Sangganata, disitulah Buto Rajo dan Kalo Rajo di tengah itu. Saya punya sangat. Tuh. Iya, di tengah-tengah dia memang posisinya. Iya di tengah. Oke lanjut. Apa bedanya nggak pintu ada bedanya nggak pintu masuk rumah sama pintu garase? Apa nggak bikin boros-boros? Sama-sama pintu. Ya. Dua pintu masuk namanya. Pintu rumah nih. Satu garasi, satu Ah, sama itu. sama. Dua pintu namanya. Sama pintu masuk. Dua pintu namanya. Mestinya ya satu pintu. Mas Anton, gimana kalau saya bingung? Ya enggak tahu Mas, sini Siapa? aja. Mas Anton, dicari Ratu Jadi Ratu nih loh. di belakang. Sini kumo sini. Biar nggak bingung. Kalau Padmasari yang biasanya ada di BTN, mepet sama Tugu Karang termasuk pamali juga nggih? Nggih. Kalau Padmasari, Tuh. kalau Padmasari yang biasanya ada di BTN, mepet sama Tugu Karang termasuk Pamali. Nggih. Itu dah yang biasanya jadiin satu gitu. Iya memang sekarang konslet. Aduh, saya konslet berarti yang di sana. Biasanya orang akan ngambil kajene dan kini biasanya Ha-ha. tetap ini dianggap arah itu. Ha-ha. Padahal sebaiknya itu begini, satu di sini Nata, di sini Penunggaran, di sini Sanggah. Suryanya di tengah gitu. Teben dan Luan. Itu ya ini bukan untuk menyalahkan membenarkan ya, tapi menyodorkan ke satu Ya, pemikiran ya, betul. satu pemikiran. Tidak menyalahkan membenarkan. Kalau mau tanya bener-bener ke PHDI. Tadi kamu lah. Gitu. Ya, Ini menyodorkan konsep aja dengan dasarnya tidak ada dasar. Karena lontari sing aduh. mau bakso Tabanan nggak ada bakso. Semangat telepon dulu ke sini aja. Tanya deh sama teman-teman Tabanan, nggak ada bakso hari ini. Ratu aja di sini. Ayo. Udah selesai? Ya. Jadi itu ya. Kesalahan tata kelola ruang itu bisa 5% Om. Bisa menyebabkan pamali yang bisa menyebabkan sakit. Caranya solusinya ya dirubah itu. Tata kelola itu dirubah lagi kalau bisa. Kalau yang sudah kayak BTN gitu ya bukan Anda yang membuat, itu developer yang buat. Tapi kalau developer menggunakan tata kelola ini akan jadi lebih baik. Itu. Segitu dulu ya Om, baterainya habis. Kamu sana nah. Segitu dulu ya guys, teman-teman semua. Next kita live lagi. Kebetulan saya nggak buat charger nih, aduh padahal udah mau live tadi, persiapannya kurang. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Kalau ada pertanyaan disambung aja, nanti kita bahas lagi di live selanjutnya. Tabik Pakulun, Rahayu.